Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat. Dari nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan serta waktu luang. Yang tentunya dengan itu semua kita dapat berkumpul kembali di mushola yang semoga diberikan keberkahan oleh Allah dalam rangka menuntut ilmu yang merupakan suatu kewajiban seorang muslim. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, suri tauladan kita, kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para umatnya yang senantiasa istiqomah hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walhamdulillah, dengan izin Allah dan juga pertolongannya sempurnalah segala kebaikan. Dan walhamdulillah pada malam ini kita telah sampai pembahasan kita dari tafsir Al-Quran, yaitu pada surat An-Nasr. Betul Pak Anang, surat An-Nasr? Ya, Quran surat An-Nasr, silahkan dibuka tafsirnya. Quran surat An-Nasr ini merupakan Quran surat yang ke-110 apabila dilihat dari nomor urutnya. Nama An-Nasr sendiri memiliki arti pertolongan. Dalam bahasa Arab, An-Nasr itu masdar dari kata nasara yang suruh nasron, yang artinya menolong. An-Nasru yaitu pertolongan. Dan An-Nasr ini merupakan Quran atau surat yang memiliki 3 ayat. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Surat An-Nasr ini merupakan surat Madaniyah, yaitu surat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada nabinya setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah ke mana? Ke Madinah. Maka disebut sebagai surat Madaniyah. Surat An-Nasr ini merupakan surat yang turun pada tahun 10 Hijriah. Berapa tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah? Berapa tahun, Pak?
10 tahun. Dan surat An-Nasr ini adalah surat yang turun pada tahun 10 Hijriah. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah pada tahun berapa? Pada tahun 8 Hijriyah. Jadi Rasulullah menaklukkan kota Makkah pada tahun 8 Hijriyah. 2 tahun berikutnya barulah turun Quran surat An-Nasr. Ya, turun Quran surat An-Nasr 2 tahun berikutnya, yaitu di 10 Hijriyah. Maka para ulama telah sepakat apabila ditanya surat apa yang terakhir turun, maka mereka sepakat bahwa surat yang terakhir turun dari Al-Quran adalah Quran surat An-Nasr. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya, apabila ada yang bertanya surat apa yang terakhir turun secara sempurna kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jawabannya adalah Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Kalau kita membicarakan surat yang terakhir. Namun apabila kita membicarakan tentang ayat apa yang paling terakhir turun, maka di sini ada ikhtilaf para ulama. Ada perselisihan para ulama. Ada ulama yang berpendapat ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau kita membicarakan ayat terakhir, maka ada pendapat ulama yang mengatakan ayat terakhir turun yaitu Al-Baqarah ayat 281. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwa ayat terakhir turun itu bukan surat Al-Baqarah, namun katanya surat Al-Maidah ayat ketiga, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ini menurut pendapat yang kedua. Namun setelah diteliti ternyata pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa ayat terakhir turun yaitu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 281. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ditanya, apabila ada yang bertanya surat terakhir yang turun surat apa? Surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Apabila ada yang bertanya anak-anak kita kepada bapak dan ibu, bertanya, ibu, bapak, surat apa? Maaf, ayat apa yang terakhir turun? Maka jawabnya apa, Pak? Ayat yang terakhir turun. Kalau surat yang paling akhir turun adalah surat An-Nasr. Kalau ayat yang paling terakhir turun adalah surat Al-Baqarah ayat keberapa? 281. Itu adalah ayat terakhir. Ayat yang paling terakhir turun. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, surat An-Nasr juga dikenal oleh para ulama sebagai surat At-Tawdi'. Apabila tadi An-Nasr artinya pertolongan,
Maka surat An-Nasr juga dikenal oleh para ahli tafsir, dikenal juga oleh para ulama bahwa surat An-Nasr nama lainnya dari surat An-Nasr adalah surat At-Taudi'. Apa itu surat At-Taudi'? Surat At-Taudi' itu adalah surat perpisahan. Kenapa surat An-Nasr disebut sebagai surat At-Taudi', surat perpisahan? Karena di dalam kandungan surat An-Nasr ini ada kesan yang dapat dibaca, yang dapat dipahami oleh mereka ahlul ilmi bahwa surat An-Nasr ini adalah kesannya surat perpisahan bagi siapa? Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa usia beliau sudah tidak lama lagi, umur beliau sudah tidak lama lagi dengan turunnya surat An-Nasr. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi, ya, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor hadis 4294. Diterangkan bahwa suatu hari Umar bin Khattab pernah membawa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini walaupun masih muda, namun beliau ini adalah orang yang cerdas. Maka dibawalah Ibnu Abbas ke dalam perkumpulan orang tua veteran perang Badar. Jadi pada waktu itu ada orang tua, bapak-bapak yang sedang kumpul. Orangnya bukan bapak-bapak sembarangan, tapi yang kumpul ini adalah para veteran perang Badar. Kalau veteran teh udah meninggal apa belum sih? Belum ya. Kalau sudah meninggal apa namanya? Dah, pokoknya itu. Intinya mereka pernah melakukan perang Badar. Kemudian Umar bertanya kepada para bapak-bapak tadi yang kumpul, para sahabat Nabi yang sedang kumpul, apa yang kalian pahami dari Quran surat An-Nasr? Maka para sahabat Nabi semuanya serentak menjawab dengan jawaban yang serupa. Mereka mengatakan surat An-Nasr itu menjelaskan tentang pertolongan. Surat An-Nasr itu menerangkan tentang bantuan Allah kepada siapa? Kepada nabinya. Yang lain pun sama, Quran surat An-Nasr adalah menjelaskan bahwa akan banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Lantas kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apa yang engkau pahami dari Quran surat An-Nasr?" Apakah engkau sependapat dengan para sahabat Nabi ini? Kemudian kata Ibnu Abbas, "La, tidak. Saya tidak sependapat dengan para sahabat Nabi yang lain berkaitan dengan Quran, pemahaman terhadap Quran surat An-Nasr ini." Namun apa kata Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahullahu lahu." Bahwa dengan turunnya Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3 itu menjelaskan atau berupa informasi dari Allah kepada nabinya tentang apa? Tentang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dekat. Maka kata Ibnu Abbas, penafsiran beliau dengan surat An-Nasr adalah apa? Idza jaa nasrullahi wal fathu Makkah.
Dan apabila telah datang pertolongan Allah kepadamu wahai Muhammad, dan juga al-fathu yaitu fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, dan kota Mekah sudah ditaklukkan pada 8 Hijriah, sedangkan ayat ini turun pada 10 Hijriah. Jadi sudah terjadi 2 tahun yang lalu. Allah mengabarkan idza jaa nasrullahi wal fath, dan apabila telah datang kepadamu wahai Muhammad an-nasru yaitu pertolongan Allah, wal fathu dan juga penaklukan kota Mekah yang sudah terjadi, maka kata Ibnu Abbas apa? Fadzaka alamatu ajalika, maka pahamilah wahai Muhammad olehmu, fadzaka ajaluka, sesungguhnya telah tiba ajalmu. Maka kata Allah, karena waktu engkau sudah tak lama lagi wahai Muhammad. Ini kesan dari surat An-Nasr ini apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka banyak-banyaklah engkau memuji Allah. Banyak-banyaklah engkau bertasbih kepada Allah. Banyak-banyaklah engkau wahai Muhammad beristighfar, memohon ampunan kepada Allah sebagai penutup daripada apa? Ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Umar bin Khattab apa? Ma'alamu minha illa ma ta'lam. Aku pun demikian. Ketika Quran surat An-Nasr ini datang, maka Umar pun memahaminya sama dengan pemahaman Ibnu Abbas. Yang mana tadi bahwa surat An-Nasr ini adalah seolah-olah memberitakan kepada Nabi tentang ajalnya yang apa? Sebentar lagi, sudah tak lama lagi. Maka nama lain dari Quran surat An-Nasr ini dikenal oleh para ulama ahli tafsir, dikenal oleh para ulama sebagai apa? Sebagai surat At-Taudi. At-Taudi. Surat At-Taudi adalah surat apa? Perpisahan. Maka setelah turunnya surat An-Nasr ini tak lama ya, masih di 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rasulullah wafat di 10 Hijriah karena hanya 10 tahun Rasulullah berdakwah di mana? Di Madinah. 13 tahun Rasulullah ya berdakwah di Makkah, maka totalnya 23 tahun. 23 tahun Nabi berdakwah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk kepada apa? Hadis berikutnya nih, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan ini terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir, namun belum dicek tentang kualitas hadisnya. Apakah hadis ini sahih, hasan ataupun dhaif? Di mana Ibnu Katsir menuangkan bahwa ketika Quran surat An-Nasr ini turun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ini adalah ucapan bela sungkawa terhadapku. Ini kata apa? Dalam hadis ya, namun belum dicek tentang kesahihan hadis ini. Baik, kemudian kita masuk kepada tafsir Quran ayat yang pertama dari surat An-Nasr. Kita lihat dulu Pak ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan kepadamu. Silakan dibaca tafsirnya Pak Anang. Tafsir ayat yang pertama, jika pertolongan Allah dan penguatannya untuk agamamu telah tiba, serta telah terjadi peristiwa penaklukan kota Mekah, wahai Rasul. Nah, ya.
Dan apabila telah datang pertolongan dan penguatan dari Allah serta penaklukan kota Mekah kepadamu wahai Rasul, maka yang dimaksud dengan ja nasrullah adalah pertolongan Allah. Dan apabila Bapak Ibu perhatikan sejarah, bagaimana sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahkan at-tauhid dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dari fase Makkah menuju fase Madinah, kita lihat bagaimana Allah tabaraka wa taala telah berikan kemenangan demi kemenangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana saat perang Badar, jumlah kaum muslimin saat itu apa? Sangatlah sedikit, tidak berbanding dengan apa? Jumlah orang-orang kafir yang sangat banyak. Namun Allah tabaraka wa taala berikan apa? Berikan kemenangan. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, ya, membicarakan tentang kemenangan, maka hendaknya apa? Hendaknya kita semua mengikuti bagaimana cara ataupun syarat-syarat agar kita kaum muslimin pada saat ini pun sama bisa mendapatkan kemenangan ataupun pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau kita mau melihat sejarah, kita akan melihat bagaimana dari masa Nabi, kita melihat dari masa kekhalifahan Ar-Rashidah, kita melihat dari masa Bani Umayyah, kita melihat bagaimana masa Bani Abbasiyah dan seterusnya. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu satu demi satu mereka apa? Mendapatkan kemenangan dan kemenangan. Namun kenapa saat ini kaum muslimin terpuruk? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang menjadi apa? PR bagi kita. Ada apa kondisi kaum muslimin saat ini? Kenapa kaum muslimin tidak lagi ditakuti oleh musuh-musuhnya? Kenapa justru musuh-musuhnya sangat apa? Sangat mendominasi. Kenapa orang-orang Yahudi di Palestina sangat berani? Dan kenapa kaum muslimin pada diam saja? Nah, maka ini harus ya harus dilihat, harus dievaluasi oleh kita semua. Apa saja ya syarat-syarat mendapatkan pertolongan dan juga kemenangan. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-55 telah menyebutkan, di antaranya ada dua syarat mutlak. Dua syarat mutlak apabila kaum muslimin ingin mendapatkan pertolongan Allah, apabila kaum muslimin ingin mendapatkan kemenangan dan ditakuti oleh musuh-musuh kaum muslimin, oleh orang-orang kafir. Apa saja kedua syarat mutlak mendapatkan pertolongan Allah itu? Di dalam Quran surat An-Nur ayat 55. Pertama adalah syarat yang pertama yaitu mengesahkan Allah dengan benar. Mengesahkan Allah dengan benar dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini syarat mutlak yang pertama. Syarat yang kedua, agar kita mendapatkan pertolongan dan juga kemenangan, yaitu adalah melakukan amal sholih. Hal ini sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus sholihati. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berjanji Bapak Ibu sekalian. Dan kita semua mengetahui janji Allah itu pasti. Janji Allah itu benar. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat,
Allah telah berjanji kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Dua tuh. Satu yang beriman, dua beramal soleh. Apa janji Allah kepada mereka? Ketika ketika kaum muslimin beriman dengan iman yang benar dan juga melakukan amal soleh, maka Allah berjanji kepada mereka, satu, la yastakhlifannahum fil ardi, kata Allah. Sungguh, kata Allah, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi. Jadi kalau kita ingin menjadi kaum muslimin yang berkuasa di atas muka bumi, maka apa? Syaratnya tadi, mengesahkan Allah dengan benar dan beramal soleh. Dan ini janji Allah. Maka kata Allah apa? La yastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan berikan kekuasaan di atas muka bumi kepada orang-orang beriman. Seperti apa? Seperti kaum orang-orang beriman yang telah dahulu, yang telah Allah berikan kekuasaan kepada mereka. Satu itu janji Allah. Janji Allah yang kedua adalah apa? Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum. Kemudian apa? Allah, dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Tuh. Kemudian apa? Satu, orang beriman akan diberikan kekuasaan. Yang kedua, agama Allah akan tegak di atas muka bumi. Yang ketiga, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Janji Allah yang ketiga yaitu adalah apa? Dan sungguh benar-benar Allah akan merubah keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman. Ini adalah janji Allah kepada mereka orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Maka yang dimaksud dengan iman yang benar adalah kita menyembah Allah, kita meyakini bahwa Allah adalah sang pencipta, kita meyakini bahwa Allah adalah sang penguasa, kita juga meyakini bahwa Allah adalah yang mengurusi alam semesta. Maka dengan itu semua Allah lah semata yang layak untuk kita ibadahi. Allah lah semata yang layak untuk apa? Kita sembah. Maka jangan kita menyembah selain Allah, karena itu adalah apa? Kemusyrikan atau kesyirikan. Yang mana kesyirikan ini akan melemahkan kaum muslimin dan meruntuhkan kejayaan kaum muslimin. Maka kata Allah tabaraka wa taala pada ayat berikutnya apa? Ya'budunani, mereka menyembah aku, la yusyriku bi syai'a, dan jangan mereka mensyarikatkanku atau menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Itu adalah syarat mutlak pertama agar kita mendapatkan pertolongan. Dan yang kedua apa? Yang kedua tadi adalah amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan dan menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, esakan Allah amal soleh. Hindari hal-hal yang apa? Yang menyimpang daripada petunjuk Nabi. Karena lawan daripada amal soleh adalah amal salah. Amal salah itu apa? Amal salah itu adalah amalan yang menyelisihi petunjuk Nabi, amalan yang menyelisihi perintah Allah, amalan yang menyelisihi perintah Rasulnya. Itu amal salah. Dan amal salah ini senantiasa apa?
digembosi oleh siapa? Oleh setan. Senantiasa setan ini ya berusaha menggoda manusia agar menyimpang, agar melakukan amalan-amalan yang salah, yang bertentangan dengan petunjuk Nabi. Maka diterangkan dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-21, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaiton." Janganlah olehmu ikuti jejak-jejak setan. Jangan diikuti jejak-jejak setan. Kenapa? Wa may yattabi khutuwatis syaiton, karena orang yang mengikuti jejak-jejak setan, fa innahu, sesungguhnya setan itu ya'muru bil fahsya'i wal munkari, senantiasa menggiring manusia untuk melakukan amalan atau perbuatan-perbuatan keji, pelanggaran-pelanggaran syariat, kemaksiatan, perzinahan, minum-minuman, mabok-mabokan, judi. Kalau sekarang ada judi online ya. Itu termasuk daripada fahsya. Ya, ama perbuatan-perbuatan keji. Wal munkari, dan perbuatan-perbuatan yang diingkari, baik diingkari oleh akal sehat kita maupun diingkari oleh syariat. Maka bahaya sekali apabila kita mengikuti jejak setan. Ya. Karena setan senantiasa menggiring manusia kepada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan juga mungkar. Maka diterangkan dalam hadis Nabi, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik hadis, ungkapan, perkataan adalah firman Allah. Ya, wa khairul haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan khairul haji Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selaku kaum muslimin harusnya berupaya, Bapak Ibu sekalian, kita berusaha mengamalkan seluruh petunjuk Nabi agar apa? Agar kita selamat. Karena Al-Quran dan juga hadis Nabi ini merupakan pedoman hidup. Apa jadinya apabila kita hidup di dunia yang Allah ciptakan tidak membaca dan tidak mau memahami pedoman hidupnya? Maka akan apa? Maka ya hidupnya akan berantakan nantinya. Hidupnya akan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Hidupnya akan jauh dari petunjuk Allah. Seharusnya kita ini ke kanan sesuai dengan arah petunjuk, namun karena kita nggak baca petunjuk, akhirnya malah belok kiri. Walhasil apa? Malah masuk neraka. Waliyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari api neraka yang panas. Nah, kemudian diterangkan Bapak Ibu sekalian, apa konsekuensi dari melanggar aturan Allah? Apa yang akan kita dapatkan daripada menyimpang dari petunjuk Nabi? Diterangkan dalam hadis Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang konsekuensi buruk dari apa? Melanggar aturan syariat, menyimpang dari petunjuk Nabi. Apa itu? Kata Nabi, "Idza tabayatum bil 'inati", apabila kalian melakukan transaksi jual beli secara inah. Ini contoh dari transaksi riba. Wa akhadtum adnabal baqar, kemudian kalian apa? Fokus kepada ekor-ekor sapi, maksudnya terlalu fokus kepada apa? Dunia.
Waraditum bizar'i, kalian ridho dengan pertanian kalian sampai lupa sholat, sampai ketika pertaniannya berhasil nggak mau bayar zakat, ya. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, berperang di jalan Allah, maka konsekuensinya kata Nabi apa? Sallallahu alaikum dzullan, Allah akan apa? Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apabila kita memandang saat ini, kenapa dan ada apa dengan kaum muslimin? Kenapa kaum muslimin ini kesan yang ada di benak kita ini tidak bergairah, tidak berjaya, kesannya dijajah, tidak lagi memiliki taring, tidak lagi ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Maka ini adalah bagian daripada konsekuensi buruk, ya, disebabkan karena kemaksiatan kaum muslimin tadi. Di mana kemaksiatan sudah merajalela. Perbuatan-perbuatan syirik sudah sudah dilegalisir gitu, ya, disahkan. Tindakan-tindakan kriminal pun, ya, dibiarkan. Transaksi riba semakin merajalela, maka wajar saja bila mana kaum muslimin justru malah dikuasai kehinaan, karena ini janji sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Nabi, la yanzi'uhu syai'un, dan tidak ada yang dapat, ya, mencabut kehinaan dari kaum muslimin hatta tarji'u ila dinakum, kecuali apabila mereka benar-benar kembali kepada agama yang benar, mengikuti seluruh perintah Allah, mengikuti perintah nabinya, mengikuti pedoman hidup yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan, maka dengan demikian kehinaan akan Allah cabut. Gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu, ya, mendapati diri sudah terlalu tenggelam dalam dunia, maka hendaknya beristighfar, ingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jika Bapak Ibu punya toko, punya warung, punya usaha, tapi usahanya malah membuat Bapak Ibu ini menjauh dari Allah, maka pastikan bahwa itu telah melanggar dan juga jauh dari petunjuk Nabi. Karena kita ini sering mengira Bapak Ibu sekalian bahwa, ya, dengan meninggalkan sholat dan fokus menjaga warung 24 jam, ya, itu rizki kita akan semakin banyak. Padahal konsep rizki nggak kayak gitu. Kalau kita ingin mendapatkan rizki dari Allah, ikuti aturan main Allah. Gampangnya seperti itu. Apa aturan main kata Allah? Ya, apabila engkau melakukan transaksi jual beli, maka transaksilah yang jujur, transaksilah yang benar. Itu satu. Yang kedua, apabila kalian disibukkan dengan dagangan dan juga jual beli, kalau tiba waktu sholat maka sholat, tutup warungnya, tutup tokonya, berhenti kerja di pertaniannya, tinggalkan sawahnya, sholat. Karena kata Allah Tabaraka wa Ta'ala diterangkan, wa'mur ahlaka bis-sholati, suruh keluargamu untuk apa? Bis-sholati, melaksanakan sholat. Wastabir alaiha, dan suruh keluargamu itu untuk sabar. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak, suruh sholat. Istrinya suruh sholat, anaknya suruh sholat. Ibu yang punya suami nggak punya sholat, yang nggak mau sholat, suruh sholat. Karena kata Allah wa'mur, perintahkan kepada keluargamu untuk sholat dan bersabar dalam melaksanakan sholat. Sholat kagak lama, Bu, cuman berapa menit, ya kan?
Maka di antara rahasia pengusaha sukses itu adalah apa? Ketika waktu sholat mengizinkan karyawannya untuk sholat berjamaah tutup dulu. Karena kata Allah Tabaraka wa Ta'ala setelahnya apa? La nas'aluka rizqa, kami enggak minta rizki dari kalian, tapi apa? Wa nahnu narzuquka, kamilah yang akan memberikan kalian rizki. Jadi usaha kita kalau mengikuti aturan main Allah diberkahi. Kalau kita seorang pengusaha ingin usaha kita diberkahi, waktu sholat tinggalkan dulu, tutup dulu, sholat dulu. Kalau kita punya ladang, kalau kita punya sawah ingin hasilnya diberkahi, maka apa? Jangan terlalu fokus di sawah, terlalu fokus di ladang. Waktu sholat pulang. Atau waktu sholat ambil air sholat di ladang. Boleh. Karena salah satu di antara keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad adalah dijadikannya bumi sebagai tempat untuk sholat. Jadi sholat di sawah boleh sholat di sawah. Tidak perlu ke masjid yang mungkin jaraknya jauh. Sholat saja sudah di ladang. Sholat saja sudah di sawah. Allah telah berikan kemudahan. Yang penting apa? Jangan tinggalkan sholat. Karena dengan demikian apa? Hasilnya nanti akan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan apabila telah hasil, maka jangan lupa bayar zakat. Itu petunjuk Nabi. Jadi kalau kita ingin sukses dalam pertanian kita, ingin sukses dalam usaha kita, ikuti tadi aturannya, aturan mainnya. Ya, waktu sholat, setelah hasil jangan lupa bayar zakat. Baik ya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Lanjutkan kepada firman Allah yang kedua. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu Muhammad akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Dan ini terbukti, Bapak Ibu, terbukti. Jadi orang Arab zaman dulu, khususnya yang ada di Mekah, mereka itu pengen masuk ke dalam agama Islam, namun terlalu kuat ya bisikan-bisikan yang ada di sana. Sehingga apa? Sehingga mereka menunda-nunda Islam mereka sampai terjadi penaklukan kota Makkah. Jadi sebenarnya hati kecilnya orang-orang Makkah itu mereka apa? Ya condong kepada Nabi Muhammad. Tapi ya tadi karena terlalu besar ya tentang apa permusuhan di kota Makkah kepada Nabi Muhammad, sehingga akhirnya mereka mengatakan jika seandainya Muhammad adalah seorang nabi yang benar, maka apa? Kami pasti akan dikalahkan olehnya. Dan ternyata Allah buktikan bahwa apa? Kota Mekah ditaklukkan oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kota Mekah ditaklukkan, seluruh ya bangsa Arab, seluruh penduduk Mekah mengatakan apa? La ilaha illallah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya serentak masuk ke dalam agama Islam. Ya. Maka apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia berbondong-bondong, banyakan masuk ke dalam agama Islam. Namun Bapak Ibu sekalian, ya, di balik kabar gembira ini tentunya ya ada kesedihan. Kenapa? Karena di dalam hadis ada salah seorang sahabat Nabi bahwasanya Jabir ibnu Abdullah menceritakan bahwa Jabir ibnu Abdullah datang berkunjung ke rumahnya Abu Amar.
Kemudian beliau menceritakan tentang kondisi kaum muslimin yang mulai terpecah belah karena sebab kebid'ahan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Jadi kaum muslimin ini pecah, sudah tidak lagi bersatu, namun sekarang sudah apa? Sudah berkelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok ini, sudah berpecah-pecah. Kemudian apa? Maka Jabir saat itu juga menangis. Seraya mengatakan ya bahwasanya dirinya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia akan masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong dan akan keluar dari agama Islam pun berbondong-bondong. Ya, ini kesedihan yang dialami oleh Jabir bin Abdullah. Kemudian ayat yang terakhir udah Isya. Azan dulu. Sok azan dulu sebentar ya. Nanti ngelanjutin bentar. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Allah tabaraka wa taala berfirman pada ayat yang ketiga, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Maka bertasbihlah engkau wahai Muhammad dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dialah Allah yang maha penerima taubat. Mangga dibaca Pak Anang tafsirnya. Tafsir ayat 3 artinya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah pertanda dekatnya akhir dari tugas yang dibebankan kepadamu. Oleh sebab itu bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebagai bentuk rasa syukur kepadanya atas nikmat pertolongan dan kemenangan, dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya dan mengampuni mereka. Nah, maka pada tafsiran ayat yang ketiga ini diterangkan ya dengan jelas bahwa apa? Ya, diterangkan Allah tabaraka wa taala memerintahkan nabinya untuk memuji Allah, untuk beristighfar. Sebagai tanda ayat ini atau surat ini sebagai penutup dari tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkannya untuk apa? Untuk bertasbih dan beristighfar. Maka Bapak Ibu sekalian, etikanya adalah setelah kita melakukan amal soleh, ya, maka hendaknya kita semua apa? Memuji Allah tabaraka wa taala, bertahmid dan juga beristighfar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah selesai melaksanakan sholat wajib, ketika beliau selesai setelah melaksanakan sholat fardu, beliau langsung istighfar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, ya, yaitu hadis riwayat Muslim. Diterangkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idan sorofa min sholatihi istighfar salatan. Nabi apabila telah selesai sholatnya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, telah selesai sholat wajib, Bapak Ibu sekalian, istighfar salasan, mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian beliau mengucapkan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini zikir yang dibaca setelah sholat wajib. Kemudian Imam Al-Auza'i yang meriwayatkan hadis ini ditanya oleh yang lainnya, istighfarnya Nabi itu ketika beliau setelah selesai sholat itu seperti apa? Bagaimana cara istighfar Nabi setelah selesai melaksanakan sholat? Maka kata Al-Imam Al-Auza'i dikatakan, yaqulu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi Nabi dengan hadis riwayat Muslim, ya, di dalam buku Sahih, ya,
yang dikarang oleh beliau, dikatakan cara istighfar Nabi setelah sholat adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini hadisnya sahih. Kemudian apa lagi? Dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita telah selesai dari suatu pekerjaan, maka hendaknya apa? Tadi memuji Allah dan juga meminta ampun. Hal ini sebagaimana disunnahkan. Setelah kita ngobrol, setelah kita kumpul, setelah kita duduk-duduk dengan kawan-kawan, kalau mau bubar baca doa kifaratul majlis. Ini sunnah. Jadi misalkan bapak, ibu ketemu sama teman, kan ngobrol biasanya ya. Kalau udah ngobrol suka ngalir ngidul. Kadang ngomongin orang, gibah tuh. Gibah dosa besar itu. Hati-hati, bukan dosa kecil, dosa besar gibah itu. Karena sudah membicarakan orang lain dan diterangkan dosanya. Ya, maka apa? Kalau sudah beres ngobrol, beres ketemu sama kawan, disunahkan baca doa kifaratul majlis. Apa doanya? Doanya adalah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa ghufira lahu makana fi majlisihi dzalik. Kata Rasulullah, barang siapa yang dia membaca maha suci Engkau wahai Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Maka barang siapa yang baca ini, illa ghufirallahu, maka Allah akan ampuni dia. Dari apa? Dari kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan, dari ucapan-ucapan yang kotor, dari ucapan-ucapan yang tidak benar, dari ucapan yang mungkin menuduh saudara kita, dari ucapan yang mungkin menggunjing saudara kita, dari ucapan kita yang mungkin menggibahi saudara kita, maka Allah akan apa? Akan ampuni kita semua. Kemudian selain itu juga yang terakhir Bapak Ibu sekalian, disyariatkan dan disunahkan setelah berwudu kita berbaca atau membaca doa, yaitu apa? Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan dari orang-orang yang bersuci. Jadi etikanya selepas kita selesai melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu amalan, maka jangan lupa kita istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini bermanfaat bagi kita, mengisi hati kita yang kosong, memberikan dan memotivasi kita untuk terus beramal soleh dan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kita beristighfar dari perbuatan kita yang mungkin menyimpang dari petunjuk Nabi yang akan membinasakan kita di akhir hayat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.